Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan. Nah, visi ini sangat terkait dengan cita-cita atau keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang dideskripsikan secara ringkas dan jelas yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan, yakni mencapai visi mewujudkan Goa menjadi andalan Sulawesi Selatan dari sejajar daerah termaju di Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, untuk mewujudkan visi itu telah ditetapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Goa. Visi pertama itu meningkatkan daya saing daerah. Nah, visi yang kedua itu mendorong kemandirian pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga itu mengembangkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Nah, misi ini merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan atau stakeholder mengetahui program-program dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi objektif yang dimiliki oleh Kabupaten Goa, dirumuskan misi Kabupaten Goa, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya, dan agama. Yang kedua, meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan. Nah, yang ketiga itu meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksitas antar wilayah dan sektor. Yang keempat, meningkatkan pembangunan wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan. Yang kelima, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan demokratis. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. RKPD adalah dokumen perencanaan bangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD. Sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum, anggaran atau KUA, dan prioritas dan platform anggaran sementara atau PPAS. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah. Jika merujuk pasal 2008 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan. Yang pertama itu pendapatan masyarakat, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga lapangan berusaha, dan yang keempat akses dan kualitas pelayanan publik, dan yang terakhir yang kelima daya saing daerah. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pemilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah, serta merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Adapun rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Goa tahun 2022. Yang pertama itu secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program kegiatan indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perakiraan maju dan perangkat daerah yang bertanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 tahun. Yang kedua itu secara normatif menjadi dasar penyusunan kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas dan platform anggaran sementara atau PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Dan yang ketiga itu secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rancangan kerja perangkat daerah.
Dan yang terakhir itu secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan. Pemerintah daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tetapan penyusunan tahapan pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun maksud dan tujuan. Maksud disusun RKPD tahun 2002 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan, serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuannya disusun RKPD tahun 2002 adalah: yang pertama, menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan penerapan anggaran sementara tahun 2002 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD atau KUA, serta prioritas penerapan anggaran sementara atau PPAS tahun 2022 antara DPRD Kabupaten Goa dengan Bupati Goa yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2002. Yang kedua itu menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional. Yang ketiga, memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. Yang keempat, menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja atau renja perangkat daerah. Yang kelima, mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pelayanan daerah, non pelayanan daerah, pilihan dan penunjangan pelayanan urusan pemerintah daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan. Yang keenam, menjadi acuan dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah kepada DPRD. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. Sekian dari saya. Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Goa. Nah, kondisi umum daerah dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama itu aspek geografi, yang kedua itu aspek demografi. Nah, aspek geografi. Nah, secara astronomis Kabupaten Goa terletak di antara 50 derajat 33 sampai 50 derajat 34 lintang selatan dan 120 derajat 38 sampai 120 derajat 33 bujur timur. Nah, letak Kabupaten Goa itu di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Ini terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Nah, dengan ketinggian antara 10 sampai 2.800 meter di atas permukaan laut. Nah, dan luas batas wilayah administrasinya, luas wilayah Kabupaten Goa ini adalah 1.883,33 km atau 3,01% dari total keseluruhan luas wilayah Sulawesi Selatan, atau 46.717 km, dengan ibu kota kabupaten berada di kota Sungguh Minasa. Nah, secara administrasi Kabupaten Goa terdiri dari 18 kecamatan, 122 desa, 42 kelurahan dan 674 dusun atau lingkungan, berbatasan dengan 8 kabupaten atau kota. Tiga itu secara hidrologi. Secara hidrologi
dilihat dari daerah aliran sungai Kabupaten Goa. Memiliki daerah aliran sungai dengan luas daerah aliran sungai terbesar yakni seluas 881 km dengan panjang 90 km. Yang kedua itu sungai, danau, dan bendungan sungai yang terdapat di Kabupaten Goa ini ada 15 sungai, di mana yang terbesar dikenal dengan Sungai Jenet Berang. Nah, sedangkan danau hanya ada satu yang dikenal dengan Danau Mawang, yang letaknya berada di Kecamatan Sembaopu. Sedangkan bendungan yang dimiliki Kabupaten Goa ini dikenal dengan nama Bendungan Bili-Bili yang terletak di Kecamatan Parangleo. Secara klimatologi, tipe Kabupaten Goa ini memiliki iklim yang cukup bervariasi. Nah, dimungkinkan karena variasi ketinggian tempat wilayah Kabupaten Goa ini berkisar dari 0 sampai 2,83 meter dari permukaan laut. Letak dan kondisi geografi Kabupaten Goa dilihat dari secara topografi dan secara geologi, hidrologi, klimatologi. Nah, pertama itu secara topografi, yaitu tata letak bentuk permukaan Kabupaten Goa ini terbagi menjadi dua, yaitu kemiringan lahan dan ketinggian lahan. Nah, kemiringan lahan Kabupaten Goa terdiri atas dua kawasan. Yang pertama itu dataran tinggi yang seluas 1509,87 km atau setara dengan 80,17%, yang meliputi 9 kecamatan. Nah, ketinggian lahan wilayah Kabupaten Goa ini berada pada evaluasi 0 sampai 2800 meter dari permukaan laut. Nah, yang selanjutnya yaitu secara geologi. Nah, secara geologi, struktur dan karakteristiknya ini, secara geologi daerah ini tersusun oleh batuan-batuan, sedimen, dan terobosan formasi camba yang berumur tersier. Nah, batuan gunung api dan terobosan yang termasuk dalam kelompok batuan gunung api Batu Repe Cindako berumur tersier ini yaitu batuan gunung api Lompo Batang yang berumur kuarter. Nah, serta endapan aluvial. Yang ketiga, secara geografi juga Kabupaten Goa berada pada kawasan yang rawan bencana, yaitu bencana alam. Seperti bencana alam yang paling sering terjadi itu seperti tanah longsor, banjir, dan adapun rencana struktur Kabupaten Goa ini yaitu pusat-pusat kegiatan seperti wilayah Kabupaten Goa yang termasuk dalam PKN perkotaan, yaitu perkotaan Meminasata, sebagai yang dimaksud meliputi seperti Kecamatan Sombaopu, Kecamatan Bontomaranu, Kecamatan Palangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Patalasang, Kecamatan Parangleo, dan sebagainya. Ada pula pusat pelayanan kegiatan PPK, salah satunya seperti kawasan perkotaan Malino di Kecamatan Tinggi Moncong, dan juga pusat pelayanan lingkungan PPL ini meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, misalnya pusat permukiman Balatabua di Kecamatan Bajeng Barat. Di Kabupaten Goa juga memiliki kawasan strategis kabupaten, yaitu KSK. Yang pertama itu kawasan strategis nasional atau KSN yang berada di Kabupaten Goa
adalah kawasan perkotaan Minasata yang merupakan KSN dari kepentingan sudut kepentingan ekonomi yang ditetapkan di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Barombong, Kecamatan Bontomaranu, Kecamatan Bonto Nompo dan sebagainya. Yang kedua yaitu kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Goa. Kabupaten Goa dilihat dari kepentingan pertumbuhan ekonomi. Nah, kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas seperti beras dan jagung yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng dan komoditas perkebunan unggulan kakao, teh, dan markisa yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu dan ada pula kawasan industri yang berskala besar yang ditetapkan di kawasan industri Goa di Kecamatan Patalasang. Dan juga dilihat dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, yaitu lingkungan hidup seperti kawasan Taman Wisata Alam Malino yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tinggi Moncong. Di Kabupaten Goa juga terdapat kawasan peruntukan untuk pariwisata seperti wisata air terjun Parangleo di Kecamatan Parangleo dan Taman Wisata Budaya Benteng Somba Opu. Yang kedua itu aspek demografi. Aspek demografi ini memberikan ukuran struktur dan distribusi penduduk serta jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran kematian. Adapun migrasi serta penurunan penduduk Kabupaten Goa berdasarkan data BPS pada tahun 2020 adalah sebanyak 7.665.836 jiwa, meningkat sebanyak 5.229 jiwa atau sebesar 0,69% jika dibandingkan jumlah tahun 2019 yang berjumlah 760 jiwa. Jumlah total penduduk Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2020 sebesar 1.075 juta jiwa, yaitu di mana Kabupaten Goa merupakan peringkat kedua jumlah penduduk terbesar setelah Makassar dan laju pertumbuhan sebesar 1,56%, sedangkan Kabupaten Goa jika apabila dibandingkan dengan 3 daerah sekitarnya seperti Makassar, Takalar, Maros, Kabupaten Goa ini memiliki laju pertumbuhan tertinggi ketiga setelah Kabupaten Maros. Nah, sebesar 21% per tahun, dan Kabupaten Takalar sebesar 17% per tahun di tahun 2020, dan yang paling rendah adalah Kota Makassar dan laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,6% per tahun. Aspek kesejahteraan masyarakat pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 itu mengalami penurunan karena disebabkan adanya COVID-19. Meskipun turun, namun Kabupaten Goa masih melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan juga nasional. PDRB per kapita Kabupaten Goa juga meningkat dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan juga selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Goa cenderung mengalami penurunan, kecuali di tahun 2020 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan juga Kabupaten Goa terlebih khususnya. Permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan terlebih khususnya sumber daya manusia. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Goa ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Perkembangan IPM Kabupaten Goa selama periode 5 tahun terakhir memperlihatkan tren peningkatan. Data IPM Kabupaten Goa tahun 2016 sebesar 67,70 berada pada kategori menengah, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga di tahun 2020 sebesar 70,43 berada pada kategori tinggi.
Meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun pencapaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Sulawesi Selatan sebesar 71,93. Pencapaian IPM Kabupaten Goa ini secara relatif di tahun 2016 berada di urutan 13 dan dari 23 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, dan meningkat di tahun 2020 di urutan ke-9. Pembangunan sektor kesehatan memperlihatkan bahwa angka umur harapan hidup Kabupaten Goa pada tahun 2020 sebesar 70,43 tahun, lebih rendah jika dibandingkan dengan umur harapan hidup Sulawesi Selatan 70,57 tahun. Umur harapan hidup Sulawesi Selatan yang masih rendah menunjukkan kinerja pembangunan sektor kesehatan yang belum maksimal, yang diindikasikan dengan tingginya angka kematian ibu dan anak. Sementara itu, tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Goa yang masih tergolong rendah menjadi salah satu faktor rendahnya pembangunan manusia. Daya beli masyarakat yang disetarakan dengan pengeluaran per kapita sangat tergantung pada tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Data terakhir menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Goa tahun 2020 yang diukur dari besaran pengeluaran per kapita per tahun masih lebih rendah dari pencapaian Sulawesi Selatan pada tahun yang sama. Hal ini disebabkan karena pendapatan masyarakat yang masih rendah. Saya akan menjelaskan tentang RKPD, yaitu tentang kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Adapun yang pertama adalah arah kebijakan ekonomi daerah. Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan, terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran COVID-19 saat ini, diidentifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Adapun kondisi ekonomi daerah Kabupaten Goa, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Goa selama 5 tahun terakhir semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Goa terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara real dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir, yaitu kurun waktu 2016 sampai 2021. Adapun grafiknya bisa Anda lihat seperti di samping saya, yang dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Goa itu pada 2016 sampai 2019 konsisten di atas 7%. Tapi karena suatu situasi pandemi di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Goa mengalami penurunan sebesar 1,76%. Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Goa sepanjang 5 tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Hanya pada tahun 2017 berada sama dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Selebihnya berada di atas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Kabupaten Goa selalu berada di atas persentase pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Goa berada pada posisi tertinggi, yang dimana terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 7,57%, dan posisi terendahnya itu pada tahun 2020 sebesar 1,76% karena pandemi. Namun masih positif dan tertinggi kedua di Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 sampai 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Goa bertumbuh antara 7% pada tahun 2016 sampai 2019 dan 1,76% pada tahun 2020. Seperti yang saya jelaskan di atas. Seperti pada tabel di samping saya ini, yang dimana pada tahun 2016 pertumbuhan 3 besar yakni jasa keuangan dan asuransi sebesar 14,29%, pengadaan listrik dan gas sebesar 14,12%, dan pertambangan dan penggalian sebesar 13,55%. Pada tahun 2019, lapangan usaha yang mengalami pergeseran pertumbuhan ekonomi
Tiga besar diantaranya adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 17,23%, pertambangan dan penggalian sebesar 15,67%, industri pengolahan sebesar 12,37%, hingga pada tahun 2020 yang di masa pandemi, komposisi lapangan usaha yang mengalami pergeseran pertumbuhan ekonomi, tiga besar diantaranya adalah informasi dan komunikasi sebesar 10,87%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,38%, dan pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 8,87%. Yang selanjutnya adalah inflasi. Unsur yang lain dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kabupaten Goa, seperti pada grafik di samping saya ini, tabel di samping saya ini, yang dimana pada periode 2016 sampai November 2020, inflasi di Kabupaten Goa itu mengikuti Makassar, cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,13% sampai 3,72%. Nilai inflasi Kabupaten Goa pada tahun 2016, 2018, dan 2020 sedikit lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Yang selanjutnya adalah tingkat pengangguran terbuka. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak, termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai dengan triwulan 4 tahun 2020 seperti pada grafik di samping saya ini. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Goa. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Melihat dari kondisi saat ini, pemerintah Sulawesi Selatan tahun 2021 memprediksi capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,2% atau lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang hanya sebesar 6,31% dan lebih tinggi dari target nasional yang akan dicapai pada tahun 2021 yaitu 7,8% sampai 8,5%. Sementara untuk tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka ditarget oleh pemerintah Sulawesi Selatan sebesar 6,95% atau lebih rendah dari tingkat nasional yaitu 7,5% sampai 8,2%. Adapun yang selanjutnya saya akan jelaskan itu tentang Gini rasio. Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini rasio. Nilai Gini rasio berkisar antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai Gini rasio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini rasio Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu, seperti pada tabel di samping saya ini. Pada tahun 2020, Gini rasio tercatat 0,354, menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 0,345 atau berada di bawah angka rata-rata nasional yaitu 0,379 sampai 0,381 dan Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 0,389% sampai 0,426. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan kenaikannya dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan tahun 2022. Kenaikan Gini rasio ini disebabkan karena dampak pandemi COVID-19 sehingga pendapatan penduduk meningkat. Sementara golongan menengah atas walaupun dari sisi pengeluaran meningkat namun pendapatannya naik. Akibat pendapatan penduduk menengah atas lebih tinggi, maka menyebabkan gap atau jarak antara penduduk yang miskin dan menengah atas menjadi semakin jauh. Dan yang selanjutnya yaitu yang akan saya jelaskan tentang tantangan dan prospek perekonomian daerah. Prospek perekonomian Kabupaten Goa tahun 2022 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian dan global dan nasional. Meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 pada kisaran 4,8%. Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Goa yang diantaranya seperti pertama adalah dengan meningkatnya kasus COVID-19,
penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Yang kedua adalah proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara, terutama dari sisi penerimaan. Yang ketiga adalah tantangan dari sisi belanja negara, yang antara lain belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara. Yang kedua, tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas. Dan yang ketiga, masih kurangnya efisiensi belanja operasional. Dan yang keempat adalah dari sisi pembiayaan. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Goa adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan. Adapun dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam penetapan perekonomian daerah adalah seperti upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 yang diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, akselerasi investasi, pemulihan industri, perdagangan, serta pembangunan pariwisata. Yang kedua adalah mewujudkan ketertiban hukum dan ketentraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Yang ketiga adalah menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien. Adapun yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang arah kebijakan keuangan daerah, yaitu proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaulatan kesehatan masyarakat COVID-19 dan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pelaksanaan PSBB sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 berdampak cukup parah pada sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Sehubung dengan hal tersebut, dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih mempertimbangkan dampak atas COVID-19. Hasil analisis terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam suatu tahun anggaran yang selanjutnya menjadi penerimaan daerah. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Goa ini tahun 2020, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal seperti 1. Dapat dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir dan memperkirakan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah. Yang kedua adalah asumsi dana, perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Goa tahun 2021 sampai 2006. Yang ketiga adalah dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Kebijakan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Goa tahun 2022 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Yang kedua adalah peningkatan pengolahan keuangan dan aset daerah. Ketiga adalah peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Melanjutkan RKPD Kabupaten Goa. Jadi sini tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Goa. Dalam penyusunan dokumen RKPD tahun 2022 masih berpedoman pada dokumen perancangan awal RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2026. Jadi di sini mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dan RKP tahun 2022 guna keselarasannya dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Di sini ada visi pembangunan Kabupaten Goa sebagaimana telah tertuang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Goa tahun 2021 sampai 2026. Jadi isi visinya itu terwujudnya masyarakat yang unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintahan terbaik. Jadi
makna dari visi ini, masyarakat yang unggul di sini dimaknakan sebagai kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religius, berkarakter, gotong royong, inklusif, dan partisipatif. Adapun makna dari masyarakat yang tangguh yang kedua itu dimaknakan sebagai kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas. Kemudian maksud dari tata kelola pemerintahan terbaik itu dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas. Jadi di sini ada melalui empat untuk diwujudkannya satu visi misi pembangunan Kabupaten Goa, yaitu yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif, memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi. Ketiga itu meningkatkan infrastruktur dan berkualitas, integrasi dan berwawasan lingkungan. Yang keempat itu mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas. Pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya itu ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan plan strategi pembangunan. Jadi setelah ditetapkannya visi misi tersebut, maka terbentuklah tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Goa tersebut. Jadi di sini di sini berikutnya disajikan sasaran pembangunan Kabupaten Goa tahun 2021 sampai 2026 yang telah dirancang beserta targetnya. Jadi di sini visinya itu ya, terwujudnya masyarakat yang unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintahan terbaik. Nah, misi yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif. Jadi tujuannya di sini yang pertama adalah menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul secara inklusif, dan sasarannya itu meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat. Indikator sasarannya itu indeks pendidikan. Strateginya meningkatkan layanan dasar pendidikan yang berkualitas, merata, terjangkau, dan berkarakter melalui peningkatan mutu proses pembelajaran dan penumbuhan budaya literasi pada satuan pendidikan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kemudian arah kebijakannya itu peningkatan pemerataan layanan dasar pendidikan dan keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, serta peningkatan mutu, sasaran, dan prasarana pengelolaan pendidikan. Dan pengembangan kurikulum berbasis pendidikan, karakter, dan teknologi informasi. Peningkatan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Kemudian sasaran ketiga itu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jadi indeks sasarannya itu indeks pemberdayaan gender. Ya, strateginya itu meningkatkan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak baik akses partisipasi manfaat maupun kontrol dalam proses pembangunan, termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Dan arah kebijakannya itu
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, partisipasi dan kelembagaan, penarusatamaan gender, serta penguatan lembaga penyediaan layanan kualitas hidup anak. Penguatan sumber daya manusia melalui penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan pemuda perbibitan dan pembudayaan olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi. Jadi di sini tujuannya itu yang pertama yang kedua itu peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan sektor unggulan daerah. Sasarannya itu meningkatnya inovasi, produktivitas, dan nilai tambah sektor unggulan daerah. Dan indikator sasarannya itu pertumbuhan sektor unggulan dalam PDRB. Sedangkan strateginya peningkatan perekonomian daerah melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Dan arah kebijakannya itu peningkatan penggunaan sarana produksi dengan menerapkan sistem pertanian modern dan pengembangan agroindustri, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, dan juga pemberdayaan UMKM dengan mengembangkan ekosistem bisnis model melalui pembentukan rumah produktif berbasis kecamatan sebagai pusat informasi bisnis dan mengakses keuangan, pusat informasi pasar, pusat informasi produk, dan pusat layanan konsultasi bisnis dan pelatihan kerja sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan pengembangan potensi wisata unggulan. Pokoknya itu meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah, dan indikator sasarannya itu tingkat pengangguran terbuka. Kemudian kebijakannya itu strategi. Kemudian strateginya itu peningkatan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, termasuk penyediaan informasi, bursa kerja, dan pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan ketenaga kerjaan. Kemudian arah kebijakannya itu peningkatan peluang dan kesempatan kerja, serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, serta menjalin kerjasama dengan pihak pengusaha. Berikutnya itu berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu serta mikro dan kecil, dan indikator sasarannya itu angka kemiskinan. Strateginya perlindungan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal. Sedangkan arah kebijakannya itu pemenuhan layanan dasar dan jaminan sosial bagi warga miskin. Kemudian sasaran berikutnya menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat, dan indikator sasarannya itu Gini rasio. Kemudian strateginya itu mendorong lebih banyak dan lebih baik kualitas pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi, dan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat melalui pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif. Dan arah kebijakannya itu pemberdayaan ekonomi
kreatif sektor unggulan daerah dengan memfasilitasi UMKM mulai dari proses produksi sampai dengan promosi pemasaran produk. Dan misi ketiga itu meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Tujuan ketiga itu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat. Dan sasarannya terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi. Dan indikator sasarannya itu indeks infrastruktur daerah. Kemudian strateginya itu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur melalui pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas infrastruktur dasar, sosial, ekonomi, serta sarana dan prasarana publik dan pelibatan masyarakat dalam pemeliharaannya. Dan arah kebijakannya itu mengembangkan infrastruktur dasar melalui penyediaan fasilitas baik fisik maupun non-fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dan peningkatan infrastrukturnya itu melalui penyediaan sarana transportasi, pengairan, drainase, bangunan, gedung, dan fasilitas ekonomi memenuhi kebutuhan sosial dan kebutuhan ekonomi. Dan penyediaan infrastruktur sarana prasarana publik untuk memenuhi ketersediaan fasilitas layanan untuk masyarakat. Berikutnya itu berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Dan indikator sasarannya itu indeks desa membangun. Kemudian strateginya itu pengembangan ketersediaan akses layanan publik dan akses kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan untuk mendukung upaya peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri. Dan arah kebijakannya itu mendorong masyarakat melakukan aktivitas secara gotong royong agar memanfaatkan potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Saran berikutnya itu meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dan indikator sasarannya itu indeks kualitas lingkungan hidup. Dan strateginya meningkatkan perlindungan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, serta pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan. Dan arah kebijakannya itu peningkatan pengolahan lingkungan hidup secara terpadu. Kemudian misi keempat, mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas. Jadi tujuan pertamanya itu mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani efektif dan efisien. Dan indikator sasarannya itu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Maksudnya sasarannya itu meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan indikator sasarannya itu indeks pelayanan publik. Dan strateginya meningkatkan kinerja penyelenggaraan layanan publik melalui pengembangan akses terhadap pelayanan. Dan arah kebijakannya itu peningkatan layanan administrasi pemerintahan secara terpadu dan terintegrasi, serta inovasi pelayanan publik yang berbasis elektronik. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan indikator sasarannya itu nilai LPPD dan nilai SAKIP. Arah strateginya itu meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penyederhanaan birokrasi, penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan dan aset, profesionalisme dan integritas SDM aparatur. Dan arah kebijakannya itu peningkatan efektivitas sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern (SPI) dan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Masuk pada prioritas sasaran pembangunan. Jadi di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Kepala daerah terpilih Kabupaten Goa periode 2021 sampai 2006 baru dilantik pada bulan Februari, sehingga pada proses penyusunan RKPD Kabupaten Goa tahun 2022 mempedomani rancangan awal RPJMD Kabupaten Goa tahun 2021 sampai 2026 sebagai dasar penjabaran dan kajian arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Goa tahun 2022 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan pada periode RPJMD Kabupaten Goa tahun 2021 sampai 2006 dan serta mempedomani rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN dan rencana kerja pemerintah RKP dengan tetap memperhatikan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk merumuskan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya. Jangka menengah tahun 2020 sampai 2024 dan rancangan kerja pemerintah RKP tahun 2022. Jadi berdasarkan RPJM tahun 2020 sampai 2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020 sampai 2020. Adapun visinya itu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Yang dilakukan oleh 8 misi pembangunan tersebut itu yang pertama peningkatan kualitas manusia Indonesia, yang kedua struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, yang ketiga itu pembangunan yang merata dan berkeadilan, yang keempat mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan yang kelima kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, keenam penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, ketujuh perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dan yang kedelapan itu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021. Jadi di sini penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 telah menetapkan tema pembangunan yaitu inovasi, pemanfaatan potensi dan sumber daya alam untuk kebangkitan ekonomi. Sedangkan prioritasnya pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2022 itu meliputi 5. Yang pertama itu pemantapan reformasi birokrasi, kedua pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan, ketiga percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, keempat itu percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya, dan yang kelima pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Goa tahun 2022 yaitu dia mengacu pada prioritas pembangunan provinsi dan nasional sebagaimana tertuang dalam rencana kerja pemerintah dan rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Maka pemerintah Kabupaten Goa di dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 itu dia telah menetapkan tema pembangunan
yaitu temanya tuh meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar, penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan teknologi serta peningkatan infrastruktur terintegrasi. Dalam menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Goa tahun 2022 telah disusun dengan yang pertama itu memperhatikan rencana kerja pemerintah RKP tahun 2022 sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional. Nah, yang kedua itu memperhatikan arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 sampai 2024 maupun yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Dan yang ketiga itu memperhatikan rancangan awal RPJMD Kabupaten Goa tahun 2021 sampai tahun 2026. Yang keempat, memperhatikan kewenangan dan tugas fungsi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan kelima itu mendorong pencapaian indikator kinerja makroekonomi daerah yang mampu mengantisipasi tantangan dan prospek ekonomi dalam rangka mewujudkan tujuan utama pembangunan daerah. Yang keenam itu memperhatikan agenda pembangunan berkelanjutan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur utamanya jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi dan jaringan air bersih serta fasilitas perdagangan sebagai satu kesatuan sistem guna mendukung penguatan perekonomian rakyat. Itu memperhatikan daya dukung dan upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan termasuk antisipasi dampak perubahan iklim dan bencana. Kesembilan itu menerapkan standar pelayanan minimal SPM dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. Ke-10 itu memperkuat keterkaitan pembangunan antara sektor dan antara wilayah secara terpadu dan kesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan strategi dan cepat tumbuh di Kabupaten Goa. Dan yang ke-11 itu menerapkan sistem informasi pemerintahan daerah SIPD untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Prioritas pembangunan yang keempat itu pengembangan pertanian. Dan arah kebijakannya peningkatan penggunaan sarana produksi dengan penerapan sistem pertanian modern, pengembangan agroindustri, pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Kebijakannya program pengolahan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program penanganan kerawanan pangan, program pengawasan keamanan pangan, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, program perizinan usaha pertanian, program penyuluhan pertanian, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, program perizinan usaha pertanian, program penyuluhan pertanian. Dan
kinerjanya itu presentasi ketersediaan pangan, tersedianya cadangan beras atau jagung sesuai kebutuhan, presentasi terpenuhinya diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat, presentasi desa rawan pangan, presentasi tingkat pelaksanaan pengawas keamanan pangan, presentasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, presentasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, presentasi pengendalian penanggulangan bencana pertanian, presentasi perizinan usaha pertanian diterbitkan, presentasi penyuluhan pertanian yang dilaksanakan, presentasi penyediaan sarana pertanian perkebunan dan peternakan, presentasi penyediaan prasarana pertanian ke perkebunan peternakan, presentasi penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular, presentasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan kebutuhan dan peternakan, dan presentasi perizinan usaha pertanian perkebunan peternakan yang diterbitkan, presentasi penyuluhan pertanian perkebunan dan peternakan yang disahkan. Targetnya itu 77%, 75%, 50%, 81%, 100%, 100%, 65%, 100%, 100%, dan seterusnya. Dan SKPD-nya itu Dinas Ketapang. Dan juga ada Dinas TPH, Dinas Kebun. Kelima itu pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Jadi arah kebijakannya itu yang pertama peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan pengembangan potensi wisata unggulan. Programnya itu pengembangan kebudayaan, program pengembangan kesenian tradisional, program pembinaan sejarah, indikator persentase ARG pada belanja langsung APBD, rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan, rasio ketahanan dan kesejahteraan keluarga, presentasi pengelolaan sistem data gender dan anak, presentasi pemenuhan hak anak PHA, presentasi anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten kota, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, presentasi jumlah kegiatan olahraga, presentasi jumlah kegiatan kepemudaan, presentasi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif, presentasi kerjasama desa yang dibina, presentasi penataan desa produksi perikanan tangkap produksi perikanan budidaya, presentasi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan, jumlah produksi pengolahan hasil perikanan, jumlah produksi pengolahan hasil perikanan, presentasi warga transmigrasi yang mendapatkan pelatihan, presentasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa kelurahan yang terlaksana, presentasi kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah. Targetnya itu 50% dan SKPD-nya DPP dan PA. Ada juga untuk mencapai sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yaitu strateginya peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, baik bersifat promotif maupun preventif. Nah, sedangkan arah kebijakannya itu pertama peningkatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan. Yang kedua, peningkatan upaya promosi kesehatan melalui advokasi dan pemberdayaan masyarakat.
Yang ketiga itu peningkatan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dukungan prioritas pembangunan daerah terhadap prioritas Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, prioritas provinsi tahun 2022 ini pemantapan reformasi birokrasi, sedangkan prioritas Kabupaten Goa pada tahun 2022 ini peningkatan tata kelola pemerintahan. Keterangannya di sini yaitu pertama, peningkatan kualitas ASN, kedua, pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi, ketiga itu time response bencana atau kebakaran, yang keempat, pelayanan pengelolaan persampahan, yang kelima ini peningkatan pelayanan publik. Ada pula yang terakhir yaitu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sandingan fokus pembangunan antara nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Goa. Nah, di sini yang saya sebutkan itu hanya dua fokus pembangunan nasional. Yang pertama itu meningkatkan nilai tambah sektor industri. Yang kedua itu mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisatanya. Sedangkan fokus pembangunan pada provinsi yaitu pertama pengembangan komoditas sektor unggulan, yang kedua itu penguatan peran pusat pertumbuhan. Sedangkan fokus pada pembangunan Kabupaten Goa yaitu harus mengembangkan sektor unggulan berbasis sumber daya lokal dan teknologi dan peningkatan investasi. Ada pula harus mengembangkan pariwisatanya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang dukungan prioritas pembangunan daerah terhadap prioritas nasional, yaitu prioritas nasional RKP pada tahun 2022 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Sedangkan prioritas Kabupaten Goa pada tahun 2022 yaitu mempertumbuhan ekonomi inklusif. Ada juga keterangannya yaitu pertama, peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, kedua, peningkatan ketahanan pangan, yang ketiga itu memperdayaan UMKM, dan yang terakhir kemudahan berinvestasi. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan tentang beberapa keterkaitan isu strategis dan prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional, yaitu isu strategis pertama pertumbuhan perekonomian pasca pandemi COVID-19 ini. Nah, ada juga kualitas sumber daya manusia. Sedangkan prioritas daerah itu pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan akses dan kualitas layanan dasar. Sedangkan prioritas provinsi juga itu pertama percepatannya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, dan ada juga percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya. Sedangkan prioritas nasional juga ini yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, dan ada juga itu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya. Nah, untuk mencapai target pembangunan Kabupaten Goa pada tahun 2020 ini, maka dirumuskan arah dan kebijakan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Goa. Nah, untuk itu mencapai sasaran atau peningkatannya aksesibilitas dan kualitas layanan dasar pendidikan, yaitu strategi meningkatkan layanan dasar pendidikan yang berkualitas, merata, terjangkau, dan berkarakter melalui peningkatan mutu proses pembelajaran dan penumbuhan budaya literasi pada satuan pendidikan dan pembinaan kemasyarakatan di desa. Ada juga itu arah kebijakannya, yaitu pertama meningkatkan pemerataan layanan dasar pendidikan dan
keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, serta peningkatan mutu sarana dan prasarana pengelolaan pendidikan. Dan kedua itu pengembangan kurikulum berbasis pendidikan karakter dan teknologi informasi. Yang ketiga, peningkatan ketersediaan kompetensi dan pemerataan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Dan yang terakhir itu peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan aparatur dan masyarakat melalui kegiatan keagamaan. Nah, di sini juga ada tentang sinkronasi tujuan SDGs dengan program prioritas Kabupaten Goa pada tahun 2022, yaitu tujuannya itu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun itu. Program prioritas Kabupaten Goa pada tahun 2022 ini yaitu program pelayanan izin usaha simpan pinjam, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program penilaian kesehatan KSP atau ESP koperasi. Ada juga program perizinan dan pendaftaran perusahaan. Yang paling penting itu juga program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.